Selamat pagi Bapak. Pagi. Sini saya Dokter Indra sedang berjaga. Dengan Bapak siapa namanya? Rizky, Umurnya? 23 tahun, Pekerjaannya? mahasiswa Tempat tinggalnya? di Kuta. Baik, berdasarkan keluhan yang telah Bapak sampaikan, saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepala dan leher pada Bapak untuk melihat apakah terdapat kelainan pada kepala dan leher Bapak. Di mana nanti saya akan melakukan perabaan dan juga penekanan pada daerah kepala dan leher Bapak. Juga nanti saya akan meminta Bapak untuk melakukan beberapa instruksi saya. Mungkin Bapak akan merasa sedikit tidak nyaman dan pemeriksaan ini akan berlangsung selama 5-10 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, karena Bapak sudah bersedia, silakan Bapak ke ruang pemeriksaan. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, di sini saya sudah mencuci tangan. Yang pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan pada kepala Bapak. Di sini saya akan melakukan inspeksi untuk melihat pada kepala Bapak apakah terdapat kelainan bentuk, kemudian apakah terdapat benjolan, kemudian apakah terdapat nyeri tekan nanti pada saat saya melakukan penekanan. Di sini tidak terdapat kelainan bentuk ayah, juga tidak terdapat benjolan. Kemudian saya akan melakukan perabaan pada kepala Bapak apakah terdapat nyeri tekan atau tidak. Apakah terasa nyeri, Pak? Tidak. Ya, baik, di sini kepala Bapak normal Pak ya, secara keseluruhan. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada rambut Bapak. Di sini saya akan melihat terlebih dahulu bagaimana warnanya. Di sini warnanya hitam, kemudian penyebarannya juga merata. Kemudian di sini juga tidak terdapat adanya tanda-tanda kebotakan atau alopecia. Kemudian saya akan melakukan penarikan pada rambut Bapak untuk melihat apakah rambut Bapak menjadi cabut atau tidak, Pak ya. Baik, di sini saya sudah melakukan cobaan penarikan pada rambutnya dan tidak terdapat rambut yang tertarik atau tercabut. Berarti rambut Bapak normal, Pak. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada mata Bapak. Sebelumnya saya minta tolong Bapak untuk lepaskan kacamatanya. Pertama-tama saya akan melakukan inspeksi pada bagian konjungtiva, palpebra dan juga sclera Bapak dengan cara menarik Bapak mata bawahnya. Di sini saya akan melihat apakah terdapat pembengkakan, kemudian nodul, kemudian saya akan melihat pola vaskularisasinya juga. Tidak terdapat pembengkakan, nodul, dan pola vaskularisasinya normal, Pak ya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan atau inspeksi pada bagian konjungtiva, bulbar, dan juga skleranya dengan cara menarik ke atas dua kelopak mata bagian atas. Di sini saya akan melihat apakah terdapat nodul, pembengkakan, dan juga pola vaskularisasinya. Semua terlihat normal, Pak ya. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks pupil, mulai dari mata yang sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian mata yang sebelah kiri. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan refleks konsisil. Baik, untuk pemeriksaan refleks mata ini tampak normal, Pak ya, untuk pemeriksaan refleks pupil dan konsisil. Baik, berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada wajah Bapak. Di sini saya akan melakukan inspeksi untuk melihat pada wajah Bapak apakah wajah Bapak simetris. Ini wajah Bapak simetris, kemudian tidak ada bengkak, tidak ada benjolan, kemudian juga tidak terdapat gerakan involuntir pada wajah Bapak. Berikutnya saya akan melihat ekspresi wajah Bapak. Saya minta tolong Bapak coba angkat kedua alisnya. Kemudian coba tutup matanya, Pak. Kemudian buka lagi, coba meringis, dan coba mencucu, Pak ya. Baik, untuk ekspresi wajah Bapak normal, Pak ya, tidak ada otot wajah yang tertinggal ataupun lemah ya. Kemudian saya akan melakukan palpasi pada atau penekanan pada sinus paranasalis Bapak. Di sini pertama-tama saya akan melakukan penekanan untuk palpasi pada sinus maxillaris. Apakah terdapat nyeri, Pak, pada saat saya melakukan penekanan? Tidak. Tidak. Berikutnya kemudian saya akan melakukan palpasi pada sinus ethmoidalis. Apakah terasa nyeri, Pak? Tidak. Berikutnya sinus frontalis. Apakah terasa nyeri saat saya melakukan penekanan? Tidak. Baik, tidak terdapat kelainan pada sinus paranasalis Bapak, Pak ya. Berikutnya saya akan melihat apakah terdapat kelainan pada warna dari kulit wajah Bapak. Di sini warna kulit wajah Bapak terlihat normal, Pak ya, tidak terdapat kelainan. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan bibir dan mulut Bapak. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bibir terlebih dahulu. Saya akan inspeksi dari warnanya, pada bibir Bapak kemerahan, tidak terdapat kelainan atau cyanosis, kemudian tidak terdapat benjolan, juga tidak terdapat lupus, Pak ya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada mulut Bapak. Saya minta tolong Bapak untuk membuka mulutnya. Silahkan julurkan lidahnya, Pak. Kemudian di sini saya akan melihat apakah mukosa dari mulut dan lidahnya normal. Sini tampak terlihat normal. Kemudian papil lidahnya normal, tidak terdapat ulkus juga, Pak ya. Kemudian saya minta tolong Bapak untuk mendorong dinding mulut sebelah kanan dengan lidah Bapak. Baik, di sini masih kuat ya otot dari lidahnya. Kemudian yang sebelah kiri, di sini juga masih kuat dan normal, Pak ya. Berikutnya coba buka mulutnya, Pak. Saya akan melakukan pemeriksaan pada gigi-giginya. Di sini gigi-giginya lengkap, tidak terdapat
adanya lubang pada gigi dan juga tidak terdapat adanya kelainan seperti karies pada gigi. Pemeriksaan di dalam mulut, saya akan melakukan pemeriksaan pada gusinya. Saya buka mulutnya lagi, Pak. Jadi di sini saya akan melihat apakah terdapat ulkus atau luka, kemudian juga tidak terdapat tanda-tanda inflamasi dan gusi Bapak terlihat normal, Pak ya. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga Bapak. Di sini saya akan mulai dari telinga yang sebelah kanan terlebih dahulu. Di sini saya akan melakukan inspeksi untuk penglihatan pada telinga Bapak bagian luarnya, terutama terlihat dari bentuknya masih normal, Pak ya. Tidak terdapat benjolan, juga terdapat ulkus atau luka pada telinga Bapak. Kemudian saya juga akan melihat pada tulang mastoidnya juga di sini tidak terdapat tanda-tanda inflamasi. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan liang telinga dengan cara menariknya seperti ini dan memeriksa bagian liang telinga Bapak. Di sini tidak terdapat tanda-tanda inflamasi pada liang telinga, kemudian juga membran timpaninya juga terlihat normal, Pak ya. Berikutnya saya akan melakukan palpasi atau penekanan pada bagian tragus dari telinga. Apakah terasa nyeri, Pak, pada saya menekan tragus ini? Tidak. Baik, berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga satu lagi, telinga kirinya. Di sini saya juga melihat bentuk telinganya normal, Pak ya, juga tidak terdapat adanya benjolan atau bekas luka pada telinga bagian luar. Kemudian dari mastoidnya juga tidak terdapat tanda-tanda inflamasi. Apakah nyeri pada saat saya melakukan penekanan, Pak? Tidak. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada liang telinganya dengan menggunakan pen light. Di sini saya melihat liang telinganya tidak terdapat tanda-tanda inflamasi. Kemudian saya juga melihat membran timpaninya tampak normal, Pak ya. Kemudian saya akan melakukan palpasi untuk penekanan pada tragusnya. Apakah terasa nyeri pada saat saya melakukan penekanan, Pak? Tidak. Baik, berarti telinga Bapak juga normal yang sebelah kiri, Pak ya. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kelenjar tiroid Bapak. Ini saya minta tolong untuk Bapak agak sedikit menengadah kepalanya. Sini saya akan melakukan inspeksi pada kelenjar tiroidnya dengan melihat leher pada bagian depan. Apakah terdapat pembesaran pada kelenjar tiroid, kemudian apakah terdapat nodul, dan juga bagaimana pergerakannya. Silakan Bapak coba menelan, Pak ya. Baik, dari menelan tadi saya tidak melihat adanya kelainan pergerakan. Kelenjar tiroidnya juga tidak simetris kanan dan kiri, tidak terdapat nodul dan tanda-tanda inflamasi di sana. Juga tidak terdapat adanya pulsasi, Pak ya. Berikutnya saya akan melakukan palpasi atau perabaan pada kelenjar tiroidnya. Dengan cara saya akan berdiri di belakang Bapak. Kemudian kalau misalnya akan menghadap ke sana, saya akan melakukan palpasi atau penekanan pada kelenjar tiroid. Silakan Bapak agak sedikit mengadah. Kemudian coba Bapak menelan, Pak. Baik, di sini saya tidak merasakan adanya pembesaran kelenjar tiroid, kemudian tidak terdapat nodul, kemudian pergerakan dari kelenjar tiroid tersebut juga simetris kanan dan kiri, tidak terdapat tril juga. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan fluid pada kelenjar tiroid. Saya tidak mendengar ada yang pada kelenjar tiroid Bapak. Di sini secara keseluruhan kelenjar tiroid Bapak normal, Pak. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kelenjar getah benih Bapak. Di sini pertama-tama saya akan melakukan inspeksi untuk penglihatan terlebih dahulu pada kelenjar getah benihnya. Bapak silakan menengadah. Di sini saya lihat dari luar tidak terdapat adanya kelainan, terdapat pembesaran atau tanda-tanda inflamasi pada kelenjar getah benih Bapak. Berikutnya saya akan melakukan palpasi pada kelenjar getah benih Bapak. Di sini saya akan melakukan palpasi penekanan terlebih dahulu, permisi Pak ya, pada bagian daerah preaurikular terlebih dahulu, kemudian postaurikular, kemudian pada bagian submandibular, submental, kemudian di sepanjang leher, kemudian pada bagian supraklavikular. Saya tidak meraba adanya pembesaran atau kelainan pada kelenjar getah benih Bapak. Apakah terasa nyeri pada saat saya melakukan penekanan tadi, Pak? Tidak. Baik. Secara keseluruhan kelenjar getah benih Bapak normal, Pak. Saya akan melakukan pemeriksaan tekanan vena jugularis. Silakan Bapak menuju ke tempat tidur pemeriksaan. Baik Bapak, silakan Bapak tidur terlentang dengan menggunakan bantal agar posisi lehernya 30-45 derajat. Silakan Bapak menoleh ke sebelah kiri. Saya akan melakukan pemeriksaan pada tekanan vena jugularis dengan meletakkan tangan satu jari saya di bawah mandibula untuk menekan vena pada bagian sana, kemudian melakukan penekanan pada vena di atas klavikula. Di sini Bapak silakan untuk melakukan tarik nafas. Ini saya akan melepaskan tangan saya pada bagian yang klavikula dan melihat vena mana yang terisi. Kemudian setelah melihat vena yang terisi, saya akan melakukan pengukuran dengan meletakkan satu penggaris di atas angulus ludovisi, kemudian meletakkan penggaris lainnya pada bagian vena yang terisi tadi pada saat inspirasi.
Di sini saya mendapatkan ukuran sekitar 2 cm Pak ya, di mana tekanan vena jugularis yang normal itu adalah 5 plus minus 2 cm H2O. Apabila di atas nilai tersebut baru dikatakan tekanan vena jugularisnya tidak normal. Pada Bapak normal nilainya Pak ya. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada arteri karotis Bapak. Sini saya akan mulai pemeriksaan pada arteri karotis yang sebelah kanan. Silakan Bapak menoleh ke sebelah kiri. Di sini saya akan melihat terlebih dahulu pada sisi medial dari otot sternocleidomastoideusnya, apakah terdapat kelainan seperti tanpa inflamasi. Kemudian apakah terlihat pulsasinya atau tidak. Di sini tidak terlihat Pak ya. Kemudian saya akan melakukan palpasi pada bagian sepertiga bawah sisi kanan leher dengan menggunakan 2 jari saya. Sini saya akan melakukan palpasi dan merasakan pulsasi dari nadi karotis Bapak. Di sini teraba pulsasinya normal Pak ya. Kemudian saya akan melakukan auskultasi untuk mendengarkan apakah terdapat burit atau tidak pada arteri karotis Bapak. Baik, di sini saya tidak mendengar adanya burit pada arteri karotis Bapak. Sekarang saya akan melakukan hal yang sama pada sisi yang satunya lagi. Saya akan Bapak menoleh ke sebelah sini. Pertama-tama saya akan melakukan inspeksi untuk penglihatan pada sisi medial dari otot sternocleidomastoideusnya, apakah terdapat tanda inflamasi dan juga apakah pulsasinya terlihat dari luar. Di sini terlihat normal Pak ya, tidak terdapat tanda inflamasi dan pulsasinya tidak terlihat dari luar. Kemudian saya akan melakukan palpasi pada arteri karotisnya dengan meletakkan 2 jari saya pada sepertiga bawah sisi dari leher Bapak yang sebelah kiri. Di sini saya akan merasakan pulsasi dari arteri karotisnya. Di sini pulsasinya teraba normal Pak ya. Kemudian saya akan melakukan auskultasi pada arteri karotisnya untuk mendengarkan apakah terdapat burit atau tidak. Di sini saya tidak mendengar adanya burit pada arteri karotis Bapak. Berarti arteri karotis Bapak normal Pak. Baik, seluruh pemeriksaan kepala dan leher sudah selesai. Silakan Bapak kembali ke meja pemeriksaan tadi. Saya akan menyampaikan hasilnya, tapi sebelumnya saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik Bapak, jadi setelah melakukan pemeriksaan kepala dan leher, saya tidak menemukan adanya kelainan pada kepala dan leher Bapak. Pada pemeriksaan tadi, apakah Bapak ada mempunyai pertanyaan? Tidak. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih Pak ya.